Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian sehat ya. Pelajaran bahasa Indonesia kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang cara membuat laporan hasil wawancara. Ya, walaupun kalian belum mencoba untuk melakukan wawancara, tetapi ini Ibu berikan contoh pembuat hasil wawancara. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian diharapkan bisa membuat laporan hasil wawancara berupa laporan tertulis. Bagaimana? Kalian sudah siap ya? Yuk, kita lanjut. Nah, sebagai contoh, di sini Ibu berikan contoh percakapan dari seorang siswa dengan Bapak polisi, ya. Kalian simak dulu percakapannya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya Nanda, seorang siswa dari SD Permata Muda. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengguna jalan. Apakah Bapak ada waktu? Tentu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan adik. Baik, terima kasih, Pak. Apakah Bapak selama mengawasi lalu lintas di jalan, Bapak sering melihat terjadinya pelanggaran? Hampir setiap hari ada pelanggaran, Dek. Banyak sekali pengendara sepeda motor yang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, padahal kondisi jalan sangat ramai. Lalu, apa yang Bapak lakukan bila melihat pelanggaran tersebut? Biasanya kami melakukan pengejaran. Setelah terkejar, kami meminta pengendara untuk menepi. Lalu kami mencatat pengemudi dan nomor kendaraan serta memberikan surat tilang. Terima kasih atas penjelasan Bapak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nah, ini percakapannya, ya. Berikut ini Ibu beri contoh pembuatan laporan hasil wawancara. Antara lain meliputi yang pertama yaitu narasumber. Narasumber yaitu orang yang dimintai keterangan. Nah, tadi pada wawancara, contoh wawancara tadi, narasumbernya adalah seorang polisi. Yang kedua, nama pewawancara. Nama pewawancara ini yaitu orang yang mencari informasi atau orang yang mewawancarai. Dalam hal ini, siswa yang bernama Nanda. Yang ketiga yaitu topik wawancara. Topik itu mirip dengan tema, ya. Temanya dalam wawancara tadi yaitu pelanggaran pengguna jalan raya. Yang keempat, waktu dan tempat. Nah, tadi dijelaskan waktunya siang hari. Nah, waktu itu bisa jam, bisa berkaitan dengan bulan, ya. Dilihat dari saat percakapan tersebut, ya. Tempatnya di mana? Mungkin di kafe, mungkin di pabrik, mungkin di sekolah, ya. Dalam contoh tadi, siswa Nanda mengadakan wawancara tentunya di pinggir jalan, ya, saat dia menemui Bapak polisi yang sedang bertugas menjaga keamanan di jalan. Yang kelima, yaitu latar belakang wawancara. Nah, latar belakang di sini alasan mengapa seseorang melakukan wawancara. Nah, tadi alasannya apa? Dia melakukan tugas dari sekolahnya.
Gitu ya. 6, yaitu tujuan wawancara. Tujuan wawancara itu apa yang ingin didapatkan ya dari wawancara tersebut, apa sih yang ingin didapatkan? Nah, dari wawancara tadi Nanda ingin mengetahui ketertiban pengguna jalan raya atau ketertiban berkendaraan ya. Yang ketujuh, isi wawancara. Nah, isi wawancara ini kita ubah. Tadi kan berupa percakapan. Nah, dalam isi wawancara ini sekarang kita simpulkan dalam bentuk tulisan yang menceritakan bagaimana sih hasil percakapan tadi. Nah, ini sebagai contoh, isi wawancara. Banyak pengguna jalan raya yang masih belum tertib dalam berkendaraan, khususnya pengguna sepeda motor yang menjalankan kendaraannya sangat kencang walau dalam kondisi jalan sangat ramai. Polisi lalu lintas berusaha menertibkan pengguna kendaraan yang menjalankan kendaraannya sangat kencang dengan cara melakukan pengejaran. Setelah tertangkap, pengendara diminta untuk menepi. Lalu, polisi mencatat nama pengemudi dan nomor kendaraan serta memberikan surat tilang kepada orang tersebut. Nah, itu contoh penulisan laporan hasil wawancara. Bagaimana? Kalian sudah lebih jelas ya? Bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara? Nah, apabila kalian masih ada yang belum jelas, kalian boleh telepon atau japri ke ibu ya, supaya nanti saatnya kalian ditugaskan untuk membuat pertanyaan untuk wawancara, disuruh melakukan wawancara, serta membuat laporan hasil wawancara, kalian sudah lebih siap. Ya. Untuk tugas kalian hari ini, yang pertama, kalian harus baca ulang percakapan dari buku cetak halaman 24, yaitu wawancara budidaya tanaman hias. Yang kedua, buatlah laporan hasil wawancara seperti contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, kalian boleh melihat format laporan hasil wawancara dari buku cetak Bahasa Indonesia halaman 31. Laporan kalian kerjakan di buku kertas ulangan. Tulisan harus tegak bersambung dan menggunakan ballpoint. Buat laporan sebagus dan semenarik mungkin. Jangan lupa kalian tulis identitas, hari dan tanggal, dan juga garis penutup bila sudah selesai. Nah, hasil dikirim ke GC paling lambat pukul 16 hari ini. Nah, kertas ulangan nanti dikumpulkan hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 saat orang tua kalian mengambil laporan nilai PTS. Ya. Tugas berikutnya yaitu kalian mengurutkan percakapan acak dari halaman 29 sampai halaman 30. Kalian cukup menuliskan angkanya saja di buku cetak menggunakan pensil. Selamat mengerjakan tugas, kerjakan tugas dengan baik, dan bertanggung jawab. Tidak boleh asal-asalan mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa.